Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, bagaimana kabar Ananda hari ini? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat dan walafiat dan berada di lindungan Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terkait pinjam meminjam. Sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Miftahul Rahmah, Hadir, Bu. Cynthia, Hadir, Bu. Dede Indriani. Tidak hadir, Bu. Kenapa tidak hadir? Sakit, Bu. Oke. Selanjutnya Rido. Hadir, Bu. Oke. Nah, absensi kita selesai. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yang mana tujuan pembelajaran kita itu yang pertama adalah agar Ananda semua dapat mengetahui apa pengertian dari pinjam meminjam itu. Lalu Ananda dapat menganalisis atau memahami rukun dan syarat dari pinjam meminjam sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, Ananda dapat mengetahui dan menjelaskan bagaimana hukum-hukum dalam proses pinjam meminjam dan menyebutkan contoh dari pinjam meminjam. Lalu Ananda semua dapat menganalisis masalah-masalah yang timbul dari pinjam meminjam dan bagaimana solusi terhadap masalah itu. Baik, Ibu akan menjelaskan materi kita. Yang pertama yaitu tentang pengertian dari pinjam meminjam, yang mana pengertian pinjam meminjam ini adalah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaat dengan tidak merusak zatnya, yang mana dikembalikan itu setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya. Maka pinjam meminjam itu diperbolehkan baik dengan cara mutlak, artinya tidak dibatasi oleh waktu atau dibatasi oleh waktu. Perlu kita ketahui bahwa pinjam meminjam dalam bahasa Arab dikenal sebagai ariyah, yang artinya meminjam. Sedangkan pengertian menurut istilah syariat Islam, pinjam meminjam adalah akad atau perjanjian yang berupa pemberian manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan, dengan tidak mengurangi ataupun merubah barang tersebut, dan nantinya akan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari pinjam meminjam ini adalah bahwa pinjam meminjam ini bertujuan untuk tolong menolong di antara sesama manusia, yang mana dalam hal pinjam meminjam ini adalah tolong menolong melalui dengan cara meminjamkan suatu benda yang halal untuk diambil manfaatnya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan dasar hukum dari pinjam meminjam atau ariyah, yang mana dasar hukum dari pinjam meminjam ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2, yang mana bunyi ayatnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Yang mana dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk saling tolong menolong dalam keburukan. Salah satu perbuatan baik itu adalah ariyah, yaitu atau pinjam meminjam, yakni meminjamkan barang kepada orang lain yang dibutuhkan olehnya. Nah, ariyah atau pinjam meminjam ini hukumnya bisa berubah tergantung pada kondisi yang menyertainya. Meminjamkan barang hukumnya sunnah jika peminjam atau mustair merasakan manfaat dari pinjaman tersebut dan tidak menimbulkan mudarat bagi pemilik barang, atau bisa disebut juga dengan mu'ir. Nah, meminjamkan barang ini hukumnya bisa menjadi wajib jika peminjam dalam keadaan darurat dan pemilik barang tidak mendapatkan kemudaratan dalam meminjamkannya. Contohnya, pada saat cuaca dingin, ada orang yang memakai pakaian yang seadanya sehingga ia tuh merasakan kedinginan. Nah, jika ada orang yang bisa meminjamkan baju untuknya, maka hukumnya menjadi wajib karena
orang tersebut bisa saja meninggal atau terkena penyakit seandainya tidak dipinjami baju. Nah, menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, pinjam meminjam hukumnya bisa menjadi makruh jika berdampak pada hal yang makruh seperti meminjamkan hamba sahaya untuk bekerja kepada seorang kafir. Nah, itulah hukum-hukum dari pinjam meminjam. Selanjutnya ibu akan menjelaskan mengenai rukun dan syarat dari pinjam meminjam itu sendiri, yang mana rukunnya yaitu mu'ir. Mu'ir adalah orang yang memberikan pinjaman, yang mana syarat dari mu'ir ini yang pertama yaitu atas inisiatif sendiri, bukan dari paksaan. Yang kedua yaitu dianggap sah amal baiknya, bukan dari golongan anak kecil, orang gila, budak mukatab tanpa izin orang tuanya, dan tidak ada kecakapan dalam mengelola harta. Yang ketiga yaitu memiliki manfaat barang yang dipinjamkan meskipun tidak mempunyai hak pada barang, semisal dengan menyewanya, bukan dengan hasil pinjaman orang lain. Yang kedua yaitu rukunnya mustahir, yang mana mustahir ini adalah orang yang mendapatkan pinjaman, yaitu syaratnya yang pertama telah ditentukan, maka tidak sah akad dari ariyah atau pinjam meminjam ini salah satu dari dua mustahir yang tidak ditentukan. Yang kedua yaitu syaratnya bebas dalam mengalokasikan harta benda, maka tidak sah dari anak kecil. Yang selanjutnya rukun yang ketiga yaitu mu'ar. Mu'ar adalah barang yang dipinjamkan dengan syarat yang pertama adalah manfaatnya sesuai dengan yang dimaksud dari benda tersebut. Yang kedua, mustahir dapat mengambil kemanfaatan dari mu'ar atau sesuatu yang dihasilkan darinya. Selanjutnya, syarat-syarat orang yang meminjam, yang mana syarat-syarat dari orang yang meminjam harus memenuhi syarat-syarat seperti yang pertama, orang yang meminjam harus jelas. Apabila peminjam tidak jelas atau majhul, maka pinjam meminjam itu hukumnya tidak sah. Yang kedua, orang yang meminjam harus memiliki hak tasarruf atau memiliki ahliyatul ada. Dengan demikian, meminjamkan barang kepada anak di bawah umur dan gila hukumnya tidak akan sah. Selanjutnya, syarat-syarat barang yang dipinjamkan, yang mana syarat-syarat barang yang dipinjamkan itu yang pertama yaitu barang tersebut bisa diambil manfaatnya baik sekarang maupun nanti. Yang kedua, barang yang dipinjamkan harus berupa barang yang mubah, yang mana barang yang dibolehkan diambil manfaatnya menurut syarat. Selanjutnya ibu akan menjelaskan mengenai sigar. Dalam pinjam meminjam itu harus adanya ijab dan kabul antara peminjam dengan yang meminjamkan, yaitu dengan ungkapan seperti aku pinjamkan kepadamu atau pinjamkan kepadaku. Selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang syarat-syarat orang yang meminjamkan, yang mana syarat-syarat orang yang meminjamkan ini yang pertama yaitu harus balik, yang mana pinjam meminjam ini tidak akan sah apabila anak yang masih di bawah umur. Tetapi ulama Hanafiyah tidak memasukkan balik sebagai syarat dari ariyah, melainkan cukup mumayyiz. Yang kedua yaitu berakal, yang mana dalam pinjam meminjam ini tidak sah apabila dilakukan oleh orang yang gila. Yang ketiga, tidak mahjur alaih, yang mana tidak mahjur alaih ini adalah karena boros atau pelit. Yang keempat yaitu orang yang meminjamkan harus pemilik atas manfaat dari barang yang dipinjamkan. Nah, itulah rukun dan syarat dari pinjam meminjam itu sendiri. Selanjutnya ibu akan menjelaskan dan memberikan contoh dari pinjam meminjam, yang mana pinjam meminjam ini sudah sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pinjam meminjam barang atau uang kepada teman ataupun kepada keluarga maupun saudara. Contoh lainnya adalah seorang individu membutuhkan dana tambahan untuk modal usaha yang halal. Dia memutuskan untuk meminjam uang kepada sahabatnya dengan kesepakatan yang jelas. Tidak ada bunga yang dikenakan atas pinjaman tersebut. Mereka sepakat untuk menetapkan jangka waktu dari pengembalian dan jumlah yang harus dikembalikan secara pasti. Nah, peminjam berjanji untuk menggunakan dana tersebut dengan bijak dan mengembalikannya tepat waktu. Setelah usaha tersebut berhasil, peminjam mengembalikan uang tersebut kepada sahabatnya
adanya tambahan bunga atau biaya lainnya. Ini merupakan contoh yang sesuai dengan prinsip-prinsip dari pinjam meminjam yang sesuai dengan syariat Islam, yang di mana transaksi dilakukan dengan kejujuran, tanpa bunga, dan dengan keterbukaan antara peminjam dengan yang meminjamkan atau kedua belah pihak. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah jika terjadi perselisihan dalam pinjam-meminjam. Dalam menyelesaikan permasalahan pinjam-meminjam, ini memang rumit. Di satu sisi kita ingin mendapatkan kembali apa yang dipinjamkan, di sisi lain kita ingin menjaga hubungan yang baik dengan pihak peminjam. Mungkin kita dapat lakukan beberapa langkah. Yang pertama yaitu komunikasi yang terbuka dan jujur, yang mana ini merupakan langkah pertama yang penting adalah komunikasi yang terbuka dan jujur dengan pihak peminjam. Jika kita memang belum sanggup untuk bayar, maka seharusnya peminjam seharusnya jujur kepada orang yang meminjamkan kita barang atau uang tersebut, bukannya lari dari tanggung jawab. Langkah kedua yaitu tanyakan kembali perjanjian awal atau kesepakatan awal, yang mana jika ada perjanjian tertulis yang dibuat saat peminjaman, tinjau kembali perjanjian tersebut. Ini dapat membantu kita untuk memahami antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Langkah yang ketiga yaitu cari solusi yang saling menguntungkan. Dapat kita lakukan dengan cara yang pertama yaitu memperpanjang waktu pengembalian, yang kedua membagi pembayaran, yang mana membagi pembayaran ini jika jumlah yang dipinjam cukup besar, kita dapat menawarkan untuk membagi pembayaran menjadi beberapa angsuran. Langkah keempat yaitu libatkan pihak ketiga. Jika tidak terjadi kesepakatan, kita dapat melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu mediasi berupa teman, keluarga, ataupun tokoh agama. Nah, itulah langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam menyelesaikan masalah jika terjadi perselisihan pinjam-meminjam. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Ananda dapat memahami materi yang Ibu sampaikan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip dan syariat Islam. Baik, kita akhiri pembelajaran dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.